Hai warga YouTube, berjumpa lagi dalam film aneh di channel Syaris. Film kali ini agak lain, membingungkan dan bikin kesel, kisah pria malang yang bertemu dengan wanita sakit jiwa. Jadi kenapa si pria bisa ketemu dengan wanita itu? Mari simak alurnya. Panggil aja dia Alex, dia dengan mobilnya berhenti di jalan buntu pada daerah gurun, dia berjalan menyusuri bebatuan besar, kemudian dia makan bekal yang dibawanya, lanjut istirahat bobo siang, kemudian dia terbangun melihat jam seakan menunggu sesuatu dan Alex melanjutkan tidurnya, terjadi gerhana matahari yang udah diprediksi dan rupanya Alex datang ke tanah tandus ini untuk merekam fenomena tersebut. Setelahnya Alex pulang, di jalan Alex berpapasan dengan anak laki-laki lagi nangis, anak itu katanya tersesat, kehilangan orang tuanya, Alex mengajak si anak pergi ke arah jalan pulang tapi si anak jalan ke arah lain lalu dia berlari. Alex pun menyusul anak itu tanpa berpikir panjang, udah sekian jauh Alex terus mengikuti anak tadi hingga hampir petang, Alex menanyakan kapan terakhir si bocah lihat orang tuanya, namun tuh bocah nggak respon malah minta air soda, sebagai orang baik, Alex memberikan botol airnya. Alex kembali mengajak anak itu ke jalan yang benar, yang ada sinyalnya, tetap aja itu anak nggak mau dan kabur gitu aja, kesabaran Alex habis, bodoh amat pikir Alex, dia berbalik arah untuk pulang, repotnya, Alex jadi tersesat, nggak tahu arah jalan pulang ditambah hari semakin gelap, dia putuskan untuk tidur di sisi batu besar, matanya mulai terpejam, dia terbangun mendengar suara kelentingan kaca, dia penasaran, sedikit berjalan ke suara itu, Alex melihat tangga besi untuk turun ke sebalik tebing batu besar, dari atas Alex melihat ada rumah kecil dan cewek pakai baju putih, dilihatnya seperti manusia, Alex turun untuk minta pertolongan, Alex mencoba tenangin pikirannya, dia mengetuk pintu rumah cewek tadi, ketukan tidak ada respon jadi Alex masuk aja, langsung dia minta tolong ditunjuki arah jalan atau adakah telepon, si cewek bilang kalau dirinya tinggal sendirian, tadi dia masak enak dan menawarkan Alex untuk makan, sementara Alex nggak mau, pikirannya hanya ingin pulang aja, perasaannya cemas tersesat pada daerah tandus. Tidak banyak manusia dan gak ada wartel, Alex bingung yang terjadi padanya tapi tanggapan cewek hanya mengajak Alex duduk dan makan dulu. Alex pun duduk dengan gelisah, dia bercerita kalau tadi ketemu anak laki-laki yang katanya tersesat, Alex berniat menolong namun si anak kabur dan sampailah dia di sekitar sini, Alex bilang cewek ini baik hati atas hidangan tapi yang namanya orang tersesat, Alex nggak selera makan, Alex minta air aja katanya, terus cewek bilang Alex tampak kelelahan sebaiknya beristirahat, iya nih kata Alex, akan istirahat sejenak, Alex nanyain lagi apa itu cewek punya telepon. Respon cewek hanya diam aja sambil makan. Karena udah malam, Alex terpaksa nginap di situ dan kampretnya, tuh cewek di ranjang sebelah nggak pakai baju lagi ngelapin badannya, bodoh amat pikir Alex, dia nggak selera, dia cuma pingin pulang. Esokan paginya, Alex bersiap akan pergi, kagetnya Alex, tangga yang dia pakai turun tadi malam nggak ada, tersisa tangga atas doang, aduh dianya bingung, kok bisa nggak ada, Alex mau nanya soal tangga tapi itu cewek masih tidur. Yalah pikirnya, sambil nunggu cewek bangun, Alex fotoin pernak-pernik di halaman. Sesaat kemudian Alex melihat cewek itu lagi naikin seng, Alex segera nanyain kemana perginya tangga tadi malam. Cewek diam berfokus pada seng yang berat, lalu Alex bantuin angkat seng itu. Setelahnya Alex nanyain tangga lagi, cewek bilang dia nggak tahu kemana tangga itu, kadang ada orang menggunakannya, Alex bingung, emang ada orang sekitar sini? Apa ada jalan lain selain itu? Kabar buruknya, hanya itu jalan keluarnya, jadi Alex putuskan untuk manjat tebing batu itu. Sampai siang pun Alex nggak mampu manjat, Alex bebersih karena batu itu cukup kotor, datang cewek yang mau nyuci, dia menawarkan mencuci baju Alex yang kotor, Alex nolak nggak perlu katanya, Alex cuma ingin keluar dari tempat ini, si cewek ngotot ingin cuci baju Alex, katanya, apa tanggapan istri kalau pulang dengan pakaian kotor? Alex bilang dia belum punya istri, bajunya nggak akan kotor kalau tuh cewek membantunya mencari jalan keluar, tetap aja itu cewek bukain baju Alex, sedangkan Alex jadi kesal karena itu cewek nggak nanggapi bahwa dia butuh pertolongan untuk keluar. Hari kedua, Alex periksa perkakas di rumah itu, Alex nemuin palu runcing, mulailah dia manjat batuan dengan menggunakan palu tadi, Alex mendengar suara anak-anak di atas, Alex menyapa namun tidak ada tanggapan, usahanya itu mungkin aja bisa berhasil namun Alex dikejutkan oleh sesuatu yang jatuh dari atas membuatnya jatuh berdembim ke tanah, kasihan. Alex pingsan dan terbangun udah malam aja, dia terluka sebab palu runcing tertancap di dekat lututnya, dia berteriak begitu sakitnya, panggil aja dia Betty, mau nolongin Alex, by the way kenapa setelah Alex terbangun baru nolong, siang tadi Betty kemana masa nggak lihat Alex terkapar, efek luka tersebut Alex jadi demam mengigau, ketika terbangun Alex segera keluar untuk melihat tangga tapi nggak ada yang balikin tangga. Alex menyeret Betty keluar, betapa marahnya Alex dengan keadaan, Alex berpikir ini semua ulah si Betty memenjarakan Alex di tempat aneh dan kotor. Alex punya pekerjaan, semua bergantung padanya, rumah dan mobilnya di sana akan rusak atau digeret orang, sementara Alex nggak bisa keluar dari lubang itu, bahkan wanita aneh ini tidak membantunya untuk keluar dari situasi, padahal ada suara manusia di atas sana tapi kenapa Betu tidak minta pertolongan pada orang tersebut. Betty hanya bilang dia bisa mengurus Alex,
Padahal bukan itu yang Alex inginkan. Alex ingin pergi dari rumah Betty yang jelek dan kembali di kehidupannya sebelum dia bertemu dengan wanita aneh itu. Kenapa Betty tidak mengerti sedikitpun? Alex masih duduk di luar, ada laki-laki memanggil dari atas, katanya dia mendengar panggilan, betapa girangnya Alex. Dia meminta dipanggilkan polisi sebab Alex terjebak dalam ngarai nggak bisa keluar, lalu laki-laki di atas bilang, kalau hanya terjebak di situ dia bisa menarik Alex dengan tali. Boleh juga, kata Alex dengan senang sembari penuh syukur dan berterima kasih banyak pada laki-laki itu. Orang asing itu akan kembali dengan tali, Alex pun menunggu penuh kesabaran. Sambil nungguin, Alex duduk sembari melihat KTP dan sebuah kartu anggota. Alex adalah staf analitik di perguruan tinggi, kemudian tali dijatuhkan dari atas, menyuruh Alex mengikat dengan baik dan dia akan menarik Alex. Segeralah Alex mengikat tali dan menduduki tali seperti ayunan, Alex ditariklah ke atas. Namun setengah perjalanan tarikan berhenti, Alex berteriak agar segera ditarik. Memanggil laki-laki asing tadi tapi entah kemana orang itu, Alex terlantar di PHP-in hingga dia tertidur di situ. Alex terbangun sebab disiram dari atas, rupanya itu air kencing, gak cuma satu orang, mereka ada 6 orang, termasuk bocah yang membuat Alex tersesat, tapi sayang Alex nggak bisa lihat, cuma penonton yang bisa lihat. Mereka menghoyak-hoyakkan tali, sembari bersorai dengan bahasa yang nggak dimengerti. Alex terhuing dan terhempas di batuan itu, dia memanggil Betty. Tak lama Betty keluar dan berteriak mengatakan Samantha pada mereka. Alex terbangun segera keluar dari rumah itu dan terbaring di tanah sedang putus asa, dia menyeru Tuhan, meminta pertolongan. Alex menanyakan mereka pada Betty, meskipun Alex kesal pada Betty tapi hanya ada Betty teman bicara, Betty bilang mereka adalah orang tersesat, disatukan oleh gurun, mereka seperti ingin menyiksa atau membunuh Alex tapi Betty membela, mereka hanyalah anak-anak nakal yang iseng, bertindak bodoh. Alex menanyakan apa yang Betty katakan pada mereka tadi. Ya, Betty bilang dia menyuruh mereka berhenti dengan bahasa orang sekitar sini. Betty mengajak Alex masuk rumah tapi Alex nggak mau, ngambek kesel dan marah. Betty berkata, rumah ini adalah tempat Alex sekarang. Udah beberapa hari berlalu, malam itu Alex lagi makan, Betty melihat baju Alex yang robek, dia memberikan beberapa baju, bukankah Betty tinggal sendirian? Jadi baju siapa? Baju bapaknya atau baju mantan lakinya? Sore itu Alex mencoba menanam sesuatu untuk mengisi hari-harinya yang tidak pernah terpikirkan akan mengalami hal ini. Tiba-tiba turun tali dengan beberapa barang, seorang anak laki-laki berteriak dari atas memberikan itu. Alex bingung, dari mana mereka mendapatkan semua ini? Kenapa anak itu memberikan makanan pada wanita ini? Betty hanya jawab yang penting bisa makan. Karena mendapat miras, Alex jadi mabuk, lalu mendengar suara para berandal itu. Dia keluar dan ngambil kampak, berandal itu ada di halaman menggunakan pakaian cewek. Alex menodongkan kampak ingin menghajar mereka, salah seorang melompati Alex dari belakang. Alex rebah, berandal itu bilang, Alex adalah pelampiasan nafsunya dan menjilati wajah Alex. Tentu Alex jijik dong, dia mendorong berandal gila itu. Alex masuk menanyakan siapa mereka sebenarnya dengan kampak di tangannya. Cewek, bilang sikap Alex menakutinya. Hal ini membuatnya Alex heran, padahal mereka lebih menakutkan. Mereka kejam, cabul lalu bagaimana Alex dikatai menakutkan sama Betty. Tanggapan Betty biasa aja, menyuruh Alex segera tidur. Alex menolak, dia bukan bocah yang bisa diperintah. Dia pria dewasa. Oh pria dewasa, kata Betty. Baiklah, katanya. Betty langsung buka pakaian dong. Hidup lagi kacau-kacaunya, pikir Alex. Dikasih obat penenang yang gak nolak, lanjut bercocok tanam. Biji yang ditanam Alex udah numbuh, mungkin itu bayam guys, dari atas ada yang menyapa. Anak laki yang memberi makanan waktu itu bertanya Alex lagi ngapain. Alex tampak senang ada lawan bicara, dia sedang mencoba menanam sesuatu untuk dimakan. Ternyata berhasil karena tanah di sini subur di antara tandus. Istilahnya mikrokosmos, anak itu pun jadi penasaran. Katanya dia suka belajar, maukah Alex nanti mengajarinya? Oh tentu, dengan senang hati, kata Alex semangat. Si anak melemparkan permen karet, esok dia akan memberikan air soda. Alex lanjut membuat lubang jalur untuk nanam bijian, dia nemuin cincin dan kunci mobil, kok bisa ada benda tersebut terkubur di situ. Di malam yang entah keberapa, Alex dan Betty sedang ngobrol tentang neneknya Betty yang ada di foto. Dia tidak banyak mengingat soal neneknya tapi si nenek sangat menyayanginya, sama seperti dirinya akan menyayangi janin dalam tubuhnya. Oh tentu Alex kaget, Betty tidak mengharapkan Alex untuk jadi ayah, semua ini terserah Alex mau bersikap seperti apa. Alex marah karena ini rencana Betty yang mengurungnya di situ. Alex tidak ingin disalahkan ada anak dilahirkan di lingkungan gak jelas dan dibesarkan oleh orang tolol kayak Betty. Wanita itu diam membatin. Hari selanjutnya, Alex lari pagi, sepertinya kaki Alex udah sembuh, anak laki itu menyapa lagi, katanya dia tidak mendapatkan soda seperti janjinya kemarin. Apakah Alex masih akan mengajarinya? Ya tentu aja, kata Alex, banyak hal bisa Alex ajarkan, tapi susah dong kalau mengajar di bawah sini.
Anak laki itu bernama Lepus, berumur 12 tahun yang akan menjadi dewasa, kata Alex. Sebagai pria dewasa, Lepus tentu paham akan kondisi Alex. Wanita yang tinggal di sini sedang hamil. Dia akan melahirkan, jadi Alex butuh bantuan Lepus. Minta Lepus membawakan alat penggali. Ya bisa, kata Lepus, tapi setelah mereka tidur atau pergi. Dia tidak tahu persisnya kapan. Alex bilang dia akan membawa Lepus bersamanya. Dia juga, katanya Lepus. Ya, kata Alex. Kita bertiga akan jadi sebuah keluarga. Betty yang lagi dengar percakapan itu hatinya tersentuh. Dia tampak bersedih, lagi asyik Alex dan Lepus ngobrol. Datanglah temannya si Lepus yang tidak bersahabat. Dia bilang juga menyukai Lepus yang baik. Kulitnya yang lembut dan putih, tampaknya dia tidak senang Lepus ngobrol dengan Alex dan mengajak Lepus pergi. Malam itu Alex dan Betty ngobrol asyik, seperti makan malam romantis. Entah kenapa malam ini Betty banyak bertanya soal dunia Alex di luar sana, sedangkan Betty lebih memilih hidup di gurun karena di luar banyak fata morgana. Esok paginya, mereka akan memulai aktivitas. Betty keluar dan berteriak histeris. Alex menyusul dan dia sangat terpukul. Betty berkata hentikan semua ini, meminta menurunkan Lepus, sesama saudara tidak boleh membunuh. Betty nangis begitu derasnya. Alex menenangkan Betty tapi Betty malah marah pada Alex. Katanya Alex yang menyebabkan anaknya mati. Tentu Alex bingung dong. Kok jadi anak dan ibu? Betty mengambil kayu lalu menggebuk Alex. Dia bilang Alex selalu meremehkannya dan merasa paling benar, mendapat kebebasan di luar sana, mendapat kebahagiaan tanpa perintah, tanpa putus asa, merengeklah sekarang, tanpa wanita Alex nggak ada apa-apanya. Pukulan itu mendarat di kepala Alex begitu kuat hingga pingsan. Beberapa bulan kemudian, Alex telah menjadi gembel, dia di kandang, sesekali Betty memberinya makan. Alex yang dulu tampan kini jelek sekali. Alex bahkan hampir setengah gila, melewati hari-hari dalam kandang. Malang bener si Alex. Dia selalu menoleh ke atas. Kebetulan seorang wanita muncul di sana. Alex lekas dobrak kandang supaya wanita itu mendengarnya. Untungnya wanita itu melihat ke arah suara tersebut. Alex minta bantuan padanya. Awalnya itu orang nggak ngerti. Alex harus menjelaskan tanpa mengeluarkan suara yang lantang. Wanita itu pun mengerti. Dia akan pergi mencari bantuan. Alex menunggu lagi dengan rasa cemas, berharap kali ini dia akan diselamatkan dan pulang. Dari kandang Alex melihat Betty lagi menumpukan kayu-kayu di halaman. Perut Betty udah besar, mungkin udah 9 bulan. Jadi Alex udah dikurung berbulan-bulan oleh Betty, wanita jahat. Ternyata para berandalan itu anaknya Betty, sengaja membuat Alex tersesat, bahkan sebelum Alex udah banyak pria jadi korban. Dari atas terdengar teriakan wanita, anak Betty yang bandal itu menangkap wanita tadi dan membunuhnya. Alex hanya bisa teriak marah, putus sudah harapan Alex untuk selamat. Malamnya, semua anak dan saudaranya Betty berkumpul, seorang anak memberikan Alex buah, karena lapar Alex pun memakan buah itu dengan lahap. Setelahnya mereka mengadakan ritual, entah ritual apa namanya, kepala Betty ditutupi kain putih lalu diberi kalung yang liontinnya Venus kering, dan lanjut ke ritual Betty menyusui anak-anaknya yang udah tua itu. Betty mengantar selimut, dan Alex bernego pada Betty, katanya dia tidak ingin pergi dari tempat ini. Di sini dia merasa hidup, menjadi ayah dari anak itu dan ayah mereka semua, membuat keturunan yang banyak, mendidik mereka, menjadi sebuah keluarga besar yang nyata. Tidak ada yang menunggu Alex di luar sana. Dia akan mendedikasikan dirinya untuk Betty dan anak-anak. Namun Betty bilang di sini tidak ada pilihan. Alex nggak pernah punya pilihan. Oh tidak bisa, kata Alex. Jelas itu anaknya. Anak itu akan mirip dengan ayahnya. Lagi pula Betty tidak bisa melakukannya sendirian. Namun beda dengan pikiran Betty, anak di perutnya bukan anak Alex. Anaknya diberi kehidupan karena tubuhnya dan dilahirkan dari lubangnya. Alex hanya menjadi benih yang tertiup angin. Alex akan tetap tinggal setelah anak itu lahir. Beberapa hari kemudian, Betty mules akan melahirkan, tapi bayinya itu nggak kunjung lahir. Dia membuka kandang Alex, minta bantuan Alex. Katanya biasanya tidak seperti ini. Alex pun keluar tapi kakinya lemah karena udah lama tidak berjalan. Alex melihat ada tangga naik di sana. Dia memapa Betty menuju tangga, namun Betty udah nggak kuat jalan lalu terduduk. Alex bingung, antara tangga atau Betty, tapi dia nggak bisa membawa Betty. Alex lebih memilih tangga. Dia berjalan terlatih menuju kebebasan. Tiba-tiba ada jeritan bayi. Ya bayi itu lahir. Alex terkejut dan berbalik untuk melihat anaknya, menggendong dan mencium bayinya. Alex nangis bahagia. Betty meminta bayinya. Alex yang polos memberikan bayi itu. Betty akan merawat anak itu dengan baik, menyayangi, mendidiknya. Kelak si anak akan menjadi ibu. Tercapai sudah tujuan Betty, begitu pula tujuan Alex berada di sini. Mereka sangat bersyukur. Alex tersenyum. Dia pikir akan memulai hidup baru bersama Betty. Naasnya leher Alex digorok sama anaknya Betty. Senyum Alex berubah kepedihan. Hidupnya berakhir sangat mengenaskan. Betty akan terus menyekap pria di rumahnya dan menyodorkan lubangnya. Jadi bagaimana pemirsa, kalau kamu seandainya tersesat di sana? Membunuh atau dibunuh? Oke, segini aja alurnya. Sampai jumpa di film aneh berikutnya.